Halo anak-anak hebat, dimanapun kalian berada. Pada hari ini, Bu Guru akan mengajak anak-anak semuanya, khususnya anak-anak kelas 6, untuk belajar tema 3, tokoh dan penemuan, muatan pelajaran IPA. Namun sebelumnya, Bu Guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami rangkaian listrik sederhana. Tujuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan rangkaian listrik seri. Nah, anak-anak hebat, sebelum anak-anak mempelajari tentang rangkaian listrik sederhana dan rangkaian listrik seri, nah di sini Bu Guru akan sampaikan dulu ya penjelasan singkat tentang rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik itu adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya beberapa gambar komponen-komponen dari rangkaian listrik sederhana. Di sini ada gambar saklar, kemudian ada gambar kabel, ada gambar baterai, kemudian ada gambar lampu atau bohlam. Nah, di sini masing-masing komponen dari rangkaian listrik sederhana ini memiliki fungsi masing-masing ya anak-anak ya. Jadi di sini ada saklar. Saklar ini berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Kemudian ada kabel. Kabel di sini berfungsi sebagai media untuk menyalurkan atau sebagai penghantar arus listrik. Kemudian di sini ada baterai. Baterai ini adalah sebagai sumber arus. Ya, sebagai sumber arus listrik yang berupa perangkat yang nanti akan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian di sini ada lampu atau bohlam ya, yang merupakan sumber energi atau sumber cahaya buatan yang dihasilkan oleh penyalur arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Jadi ini adalah beberapa alat-alat listrik atau komponen-komponen listrik yang nanti digunakan dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, anak-anak hebat. Selanjutnya di sini ada rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua, ya ada rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Di sini anak-anak bisa lihat ya. Ini adalah gambar rangkaian listrik terbuka di mana saklarnya tidak terhubung ya, sehingga arus listrik tidak mengalir. Kemudian pada gambar ini adalah contoh gambar rangkaian listrik tertutup di mana saklarnya terhubung sehingga arus listrik mengalir. Nah, dalam pembelajaran kali ini Bu Guru akan lebih menekankan pada rangkaian seri anak-anak ya. Jadi pada rangkaian tertutup ini ya semua komponen terhubung ya anak-anak ya. Nah, untuk rangkaian tertutup dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian seri itu adalah rangkaian yang disusun secara berurutan tanpa cabang dan hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Nah, berbeda dengan rangkaian listrik paralel. Nah, anak di sini lihat rangkaian listrik paralelnya ini. Jadi rangkaian yang disusun secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan fokus dulu pada rangkaian seri anak-anak ya, di mana rangkaian yang seri ini disusun secara berurutan tanpa cabang ya, yang hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Nah, anak-anak, di sini ada ciri khas dari rangkaian seri ya. Ya, salah satunya yang pertama hanya memiliki satu aliran listrik saja, kemudian membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Jadi karena komponen listriknya tidak terlalu banyak ya, misalnya kabel, jadi untuk rangkaian seri ini tidak terlalu banyak kabel yang dibutuhkan sehingga biaya yang dibutuhkan juga dalam pembuatan rangkaian seri ini lebih sedikit. Kemudian cahaya lampu yang dihasilkan redup. Yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepas dari rangkaian yang membuat kabel terpisah
akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam misalnya ya. Jadi kalau salah satu lampu ini kita lepas, maka lampu yang lainnya akan ikut padam. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian, membuat rangkaian listrik seri. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita sering temui ya, dalam kehidupan kita yaitu lampu senter ya. Jadi lampu senter ini adalah salah satu contoh rangkaian seri anak-anak ya, di mana rangkaian listrik pada lampu senter ini terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Jadi rangkaian serinya terletak pada baterainya. Nah, rangkaian seri pada lampu senter ini ada pada baterainya karena hanya terdapat satu lampu ya. Jadi senter ini kan hanya terdapat satu lampu, tapi yang disusun secara seri di sini adalah baterainya. Nah, berbeda dengan lampu hias ya. Jadi selain lampu senter, contoh lain juga ada lampu hias ya. Lampu hias juga disusun secara seri ya anak-anak ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Jadi pada rangkaian ini kedua lampu ini disusun secara seri ya. Ada L1, L2 disusun secara seri sebaris dengan lampu satu berhubungan dengan lampu lainnya. Nah, di mana jika lampu satu ini padam, maka lampu dua juga akan ikut padam. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, selain baterai juga rangkaian seri digunakan pada lampu hias. Nah, demikianlah penjelasan singkat Bu Guru tentang rangkaian listrik sederhana dan rangkaian listrik seri. Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman anak-anak lagi terkait apa yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, ini ada beberapa tugas yang harus anak-anak kerjakan dan nanti dikerjakan di buku tugas, kemudian dikumpulkan bersama guru kelas kalian masing-masing ya. Selamat belajar, tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe, dan hidupkan juga ya tombol loncengnya agar anak-anak selalu mendapatkan update video terbaru di channel YouTube ini. Thanks for watching.